Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfania Putri dari Divisi Pendidikan Kabinet Fasko-Verenign. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai harga pokok pesanan atau metode job costing yang merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi biaya. Yang akan saya bahas adalah definisi job costing, karakteristik job costing, langkah-langkah perhitungan job costing, dan contoh soal dari job costing itu sendiri. Apa itu job costing? Job costing merupakan suatu metode perhitungan di mana biaya produksi yang dikumpulkan nantinya akan menjadi beban dan menjadi biaya ke unit produksi. Metode job costing ini biasanya terjadi pada perusahaan manufaktur yang memang produksinya itu berdasarkan pesanan, sehingga perhitungan biaya produksinya dihitung berdasarkan total biaya produksi untuk sebuah pesanan tersebut. Berikut adalah beberapa karakteristik dari job costing. Yang pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk atau barang sesuai dengan spesifikasi keinginan konsumen, dan setiap jenis produk tersebut perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Artinya, karena dia produksinya sesuai dengan keinginan pemesan, maka pastinya akan terjadi perbedaan antara permintaan konsumen yang satu dengan konsumen lainnya, sehingga dalam melakukan kegiatan produksi itu, perusahaan akan menghasilkan biaya produksi yang berbeda-beda antara konsumen yang satu dan konsumen lain. Maka perhitungan harga pokoknya pun akan dilakukan secara terpisah. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungan dengan produk. Maka biaya produksi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ada disebut sebagai biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung ini terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai beban pokok produksi pesanan tertentu dan harus berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya tidak langsung itu adalah biaya overhead pabrik. Overhead pabrik ini biasa digolongkan sebagai biaya tidak langsung di dalamnya karena terdiri dari banyak komponen sehingga digabung menjadi satu dan disebut sebagai overhead pabrik. Terdapat beberapa jenis dari overhead pabrik, yaitu ada yang disebut sebagai biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong ini biasanya disebut dengan biaya bahan baku tidak langsung karena merupakan biaya tambahan atas produksi yang dilakukan dari biaya bahan baku langsung dan sifatnya bisa membantu memperindah atau membantu produk menjadi lebih baik. Kemudian ada biaya tenaga kerja tidak langsung yang artinya merupakan biaya tenaga kerja yang memang tidak bersentuhan secara langsung kepada produksinya, tetapi dia masih terlibat dalam kegiatan perusahaan itu. Itu kita juga harus tahu mengenai konsep rangka bangun sistem biaya dalam pendekatan job costing. Di antaranya ada pool biaya dan dasar alokasi biaya. Pool biaya merupakan pengelompokan item-item biaya individual, dan dasar alokasi biaya adalah suatu faktor yang secara sistematis mengaitkan suatu biaya tidak langsung atau sekelompok biaya tidak langsung pada objek. Selanjutnya, ada 7 langkah dalam pendekatan job costing. Yang pertama, identifikasi pekerjaan yang dipilih sebagai objek biaya. Yang kedua, identifikasi biaya langsung. Yang ketiga, pilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan. Yang keempat, identifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Yang kelima, hitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi biaya. Yang keenam, hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke pekerjaan. Dan yang terakhir, hitung biaya total dari pekerjaan tersebut. Lalu sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal berikut ini. PT Flow memproduksi tas berdasarkan pesanan. Proses pembuatan tas melalui 2 departemen, yaitu Departemen Desain dan Jahit serta Departemen Penyelesaian. Pada bulan November 2020, perusahaan menerima pesanan dari toko Clear dengan kode job 4750 dan toko She dengan kode job 4760. Perhitungan biaya yang digunakan adalah sistem job costing dengan 2 kategori biaya langsung,
yaitu bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta 2 pool biaya overhead pabrik. Departemen Desain dan Jahit menggunakan jam kerja mesin sebagai dasar alokasi, sedangkan Departemen Penyelesaian menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai dasar alokasinya. Berikut adalah rincian anggaran tahun 2020 PT Flow untuk pesanan 4750 dan 4760. Kemudian dari rincian tersebut, kita akan mencoba menghitung harga pokok pesanannya menggunakan langkah-langkah dari job costing yang sudah dijelaskan tadi. Jadi langsung aja kita masukin data-data yang ada di soal itu sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, ada identifikasi pekerjaan yang dipilih sebagai objek biaya. Kalau ini udah jelas, objek biaya di sini adalah berupa produk dari pesanan tersebut, yaitu tas. Lanjut ke step kedua, yaitu identifikasi biaya langsung pekerjaan. Biaya produksi langsungnya terdiri dari biaya bahan baku langsung atau biasa disebut sebagai direct material cost di Departemen Desain dan Jahit sebesar 6.500.000, sedangkan di Departemen Penyelesaian tidak ada karena itu merupakan proses lanjutan dari Departemen Desain dan Jahit. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 6.350.000 untuk Departemen Desain dan Jahit dan 7.450.000 untuk Departemen Penyelesaian. Untuk step ketiga itu adalah pilih dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan. Itu udah ada di soal. Kalau Departemen Desain dan Jahit menggunakan jam kerja mesin, sedangkan Departemen Penyelesaian menggunakan jam tenaga kerja langsung. Lanjut ke step keempat, yaitu identifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan setiap dasar alokasi biaya. Di sini biaya tidak langsungnya itu berupa penyusutan mesin jahit, biaya penyusutan alat finishing, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemakaian perlengkapan, dan biaya bahan bakar. Nominal dari masing-masing departemen ini berbeda, jadi bisa dilihat dari soal. Nah, berikut adalah rincian dari dasar alokasi yang dipakai untuk Departemen Desain dan Jahit serta Departemen Penyelesaian. Untuk mempersingkat waktu, data pesanan job 450 dan 4760 langsung di copy paste saja dari keterangan di soal. Yang selanjutnya adalah step kelima, yaitu hitung tarif per unit dari setiap dasar alokasi yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke pekerjaan. Di sini kita langsung masukin per departemennya dan sesuai dengan dasar alokasi biaya yang ada di soal. Untuk menghitung tarif overhead cost per departemen, itu rumusnya total biaya overhead dibagi dasar alokasi sesuai dengan departemen masing-masing. Di sini Departemen Desain dan Jahit total biaya overheadnya jika dijumlahkan sebesar 7.500.000 dan dasar alokasinya itu berupa jam kerja mesin sebesar 150.000 dibagi hasilnya adalah Rp50 per jam kerja mesin. Sedangkan untuk tarif Departemen Penyelesaian caranya sama seperti Departemen Desain dan Jahit, namun Departemen Penyelesaian menggunakan dasar alokasinya itu berupa jam tenaga kerja langsung. Jadi 8 juta dibagi 250.000 hasilnya Rp32 per jam tenaga kerja langsung. Lanjut ke langkah ke-6, yaitu hitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke pekerjaan. Untuk menghitung total overhead cost yang dialokasikan, rumusnya adalah tarif overhead cost dikali dasar alokasi. Di bagian ini, perhitungannya itu harus berdasarkan rincian data pesanan dari masing-masing job atau pesanan tersebut.
Untuk pesanan job 4750 di Departemen Desain dan Jahit, tarif overhead cost yang sudah dihitung tadi sebesar Rp50, kita kalikan dengan jam kerja mesin untuk pesanan job 4750 sebesar 3.400, hasilnya adalah 170.000. Kemudian, untuk Departemen Penyelesaian, tarif overhead cost yang sudah dihitung tadi hasilnya adalah Rp32, kita bagi dengan jam tenaga kerja langsung sebesar 3.700 dan hasilnya adalah 118.400. Kemudian kita jumlahkan hasil dari masing-masing departemen tersebut untuk menghasilkan total overhead cost yang dialokasikan untuk pesanan 4750 yaitu menjadi sebesar 288.400 yang merupakan penjumlahan dari 170.000 ditambah 118.400. Berlaku pula untuk pesanan job 4760, perhitungannya sama, namun yang membedakan adalah dasar alokasi di masing-masing departemen dan masing-masing pesanan juga, karena rinciannya untuk jam kerja mesin atau juga jam tenaga kerja langsung itu berbeda, sehingga harus disesuaikan dengan rincian data pesanan di atas. Kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu langkah ke-7 untuk menghitung total cost yang dialokasikan ke pesanan. Nah, rumusnya ini direct material cost atau biaya bahan baku langsung ditambah total biaya tenaga kerja langsung dari dua departemen per masing-masing pesanan ditambah overhead cost dua departemen dari masing-masing pesanan juga. Untuk pesanan 4750 sama dengan bahan baku langsung sebesar 2.500.000, total biaya tenaga kerja langsung 8 juta ditambah total overhead cost 2 departemen sebesar 288.400. Sedangkan total cost 4760 bahan baku langsungnya sebesar 2 juta ditambah total biaya tenaga kerja langsung sebesar 5 juta, kemudian ditambah overhead cost dari dua departemen sebesar 184.000, dan hasil total cost untuk pesanan 4760 adalah sebesar 7.184.000. Dari total cost tersebut, kita bisa menentukan harga pokok produksi per unit dengan cara membagi total cost per total unit produksi yang dihasilkan. Untuk pesanan 4750 berarti 10.788.400 dibagi dengan 850 unit, sehingga harga per unitnya menjadi 12.692,24. Untuk pesanan 4760 7.184.000 dibagi dengan 1.000 unit, maka harga produk pesanan 4760 per unitnya adalah sebesar 7.184. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat dan dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.